Ya, halo, selamat datang lagi di Betteners. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan aturan terbaru atau informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K dengan tahun anggaran 2024. Nah, ini ada sebuah surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 27 September tahun 2024. Nah, kalau kita lihat sekilas, nomor suratnya itu adalah 6610-BKS.0401-SD-K tahun 2024 terkait dengan jadwal pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu P3K dengan tahun anggaran yaitu 2024. Nah, sehubungan dengan keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024 dan Surat PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, hal penyesuaian yaitu terkait dengan jadwal seleksi P3K tahun 2024. Bersama dengan ini, hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 didasarkan pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024. Mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024, mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah anggaran 2024, dan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi yang pertama, pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023. Berikut ex tenaga honorer K2 atau XTHK2, kemudian tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN, kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, kalau kita lihat terkait dengan keputusan Pan-RB 347, 348, dan 349. Kita lihat sekilas, kalau 347 itu berbicara terkait dengan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya. Itu kita bisa baca di sana bagaimana dia punya mekanisme. Kemudian kalau 348 itu mekanisme seleksi khusus bagi jabatan guru fungsional. Kalau 349 terkait dengan bagaimana mekanisme seleksi terkait jabatan fungsional kesehatan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita balik lagi untuk suratnya. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah menjabarkan kembali lagi bagaimana urutan untuk prioritas dari pelamar tahun ini yang bisa dinyatakan lulus, yaitu yang pertama pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023. Jadi apabila dalam suatu formasi terdapat pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023, maka mereka inilah yang akan diprioritaskan sesuai dengan nilai yang didapatkan. Berikut ex tenaga honorer THK2, setelah prioritas baru yang B. Kemudian yang C bagi tenaga ASN yang terdata dalam pangkalan database. Kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi seperti itu ya, adalah urutan kelulusan bagi P3K tahun 2024 untuk prioritasnya. Kita baca lagi ya, lanjut. Seleksi pengadaan P3K tahun 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPK formasi tahun anggaran 2024. Jadi sudah jelas ya. Pada angka 1 ini poin A, B, C, sampai D ini mereka semua bisa masuk dalam pelamar atau diberikan kesempatan untuk melamar pada pengadaan P3K tahun 2024. Poin ketiga, jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, C sebagaimana lampiran 1, sedangkan jadwal seleksi pengadaan P3K bagi pelamar pada angka 1 huruf D sebagaimana pada lampiran 2. Ya, jadi poin nomor 3 ini adalah poin yang paling sering ditanyakan. Apakah teman-teman masuk pada jadwal seleksi pada lampiran 1 atau pada lampiran kedua? Nah, kalau kita cermati sekali lagi, untuk urutan A, B, C masuk pada lampiran 1. Jadi lampiran 1 dikhususkan bagi yang ini, yaitu pelamar prioritas, baik itu guru maupun D4 pendidik, kemudian ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK2, kemudian tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Selanjutnya, untuk lampiran kedua itu dikhususkan untuk yang poin D. Jadi bagi teman-teman yang hanya bisa dibuktikan dengan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang nanti dibuktikan dengan memiliki SK 2 tahun terakhir, teman-teman masuk pada lampiran yang kedua.
2. Jadi sudah jelas ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi dulu. Waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf D dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut. Nah, jadi nanti kita perhatikannya di lampirannya, itu untuk pendaftaran untuk yang lampiran 2 atau khusus yang pada angka 1D itu alokasi pendaftarannya tuh lebih panjang. Kenapa? Poin yang pertama, A. Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 dan pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, dan C ya. Jadi sengaja diperpanjang untuk teman-teman yang masuk pada kategori D atau pada lampiran kedua, alokasi waktu untuk pendaftarannya sudah diperpanjang karena pemerintah masih sibuk terkait dengan CPNS tahun anggaran 2024 dan urusan terkait dengan pendaftaran P3K khusus untuk angka 1 yaitu huruf A, B, dan C. Kita ulang lagi ya. Jadi yang masih diprioritaskan adalah terkait dengan yang ini, yaitu pelamar prioritas, XTHK 2, dan bagi teman-teman yang non-ASN yang sudah terdata pada BKN. Seperti itu ya. Jadi karena pemerintah masih sibuk terkait dengan hal-hal ini, maka bagi teman-teman dengan tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah, teman-teman masih diberikan waktu yang panjang untuk proses pendaftaran. Berikut, yang B, BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 huruf D, sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi karena BKN belum memiliki data yang tepat terkait dengan teman-teman yang masuk dalam kategori angka 1D atau teman-teman yang termasuk dalam tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, maka BKN masih memerlukan waktu untuk melakukan pendataan terlebih dahulu. C. Mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta sebaran calon pelamar pada angka 1D, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang. Jadi sudah jelas ya, didahulukan dulu bagi teman-teman yang CPNS, kemudian P3K yang poin A, B, dan C, kemudian baru setelah selesai baru dilanjutkan dengan teman-teman yang masuk pada poin 1 bagian D, seperti itu. Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1D. Nah, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, instansi diberikan alokasi waktu yang panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi. Ya, jadi sudah jelas ya. Sekali lagi, untuk teman-teman yang masuk dalam kategori hanya memiliki masa kerja 2 tahun, itu teman-teman masuk dalam poin 1D. Yang mana BKN karena belum memiliki data-data terkait dengan teman-teman, maka BKN masih melakukan penyesuaian dulu untuk kebutuhan seluruh calon pelamar yang tenaga non-ASN yang bekerja secara berturut-turut 2 tahun. Seperti itu. Ini untuk jadwalnya, lampiran 1, kemudian ini lampiran 2. Nah, sekali lagi ya, teman-teman yang tergabung dalam lampiran 1, yaitu teman-teman yang masuk pada pelamar prioritas, baik itu guru maupun D4 bidan pendidik. Kemudian teman-teman yang masuk dalam XTHK 2 dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman masuk dalam salah satu kategori ini, teman-teman bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal pada lampiran 1. Nah, untuk pengumuman seleksi nanti akan disampaikan pada tanggal 30 September sampai dengan 19 Oktober. Untuk pendaftarannya, teman-teman sudah mulai pada tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober. Untuk seleksi administrasi pun langsung dilakukan ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Oktober. Pengumuman hasil seleksi administrasi akan diberitahu nanti pada tanggal 30 September sampai 1 November 2024. Untuk masa sanggahnya dari tanggal 2 sampai 4 November 2024. Untuk jawaban sanggah ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 6 November. Pengumuman pasca masa sanggah dari tanggal 5 sampai tanggal 11 November 2024. Penarikan data final nanti tanggal 12 sampai dengan 14 November. Penjadwalan seleksi kompetensi dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 25. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi itu 26 sampai 1 Desember. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi itu tanggal 2 sampai 19 Desember. Pengolahan nilai kompetensi seleksi tanggal 7 sampai tanggal 23. Pengumumannya pada tanggal 24 sampai 31. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 21 Desember. Setelah itu baru dilakukan integrasi nilai kompetensi teknis dan nilai kompetensi teknis tambahan tanggal 13 sampai dengan 28 Desember. Pengumuman hasil kelulusan tanggal 24
sampai dengan 31 Desember. Kemudian pengisian DRH pada bulan Januari dan pengusulan untuk NIP P3K pada bulan Februari tahun depan, yaitu tahun 2025. Nah, jadi bagi teman-teman yang termasuk dalam kategori prioritas guru maupun D4 bidang pendidik dan teman-teman yang termasuk dalam XTHK2 serta tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database, teman-teman wajib untuk ikuti lampiran 1. Untuk tanggal-tanggal pentingnya, teman-teman harus fokus pada ini. Untuk pendaftarannya yaitu tanggal 1 sampai tanggal 20, hasil seleksinya. Nah, jangan lupa ya, tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November. Kemudian pelaksanaan seleksi nanti di bulan Desember, tanggal 2 sampai dengan tanggal 19. Untuk hasil kelulusan nanti di tanggal 24 sampai 31 Desember. Nah, ini juga ya, kalau ada teman-teman yang mengikuti nilai seleksi tambahannya untuk kompetensi teknisnya nanti diumumkan pada tanggal 13 sampai dengan 28 Desember. Jadi sudah jelas ya, bagi teman-teman yang masuk dalam kategori 1, poin A, B, C, teman-teman masuk pada lampiran 1. Nah, berikut bagi teman-teman yang masuk pada lampiran 2, yaitu bagi teman-teman pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, untuk pengumuman seleksi pun tanggal 1 sampai tanggal 30 November. Untuk pendaftaran seleksi nanti itu tanggal 17 November sampai 31 Desember. Jadi agak panjang ya teman-teman. Untuk seleksi administrasi dari tanggal 16 Desember sampai 3 Februari 2025. Jadi cukup panjang ya bagi teman-teman yang termasuk dalam pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, itu seleksi administrasinya tuh kurang lebih ada 2 bulan ya, dari tanggal 16 Desember sampai dengan Februari. Nah, untuk pengumuman hasil seleksinya itu nanti tanggal 4 sampai dengan 18 Februari. Masa sanggahnya 19 sampai 21. Jawaban sanggah itu 20 sampai 27 Februari. Pengumuman pasca sanggah itu 22 sampai 28 Februari. Penarikan data final 1 sampai dengan 7 Maret. Penetapan titik seleksi nanti 8 sampai dengan 23 Maret. Penjadwalan seleksi kompetensi nanti 24 sampai 8 April. Pengumuman peserta itu sampai tanggal 9 sampai dengan 16 April. Kemudian pelaksanaan kompetensi nanti 17 sampai dengan 16 Mei. Wow, jadi sangat lama ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran pada bulan November, nanti akan tes di bulan April. Cukup panjangnya teman-teman. Pengolahan nilai seleksi kompetensi yaitu nanti 22 April sampai 21 Mei. Pengumuman hasil seleksinya nanti 22 sampai 31 Mei. Pelaksanaan kompetensi teknis tambahan nanti April, 25 April sampai 17 Mei. Kemudian integrasi nilainya 30 sampai 22 Mei. Pengumuman hasil kelulusan itu 22 sampai 31, DRH-nya diisi 1 sampai 30 Juni. Penetapan NIK nanti 31 Juli. Jadi bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, teman-teman akan melakukan pendaftaran pada tanggal 17 sampai 31 Desember. Kemudian akan ujian nanti di bulan April tanggal 17 sampai dengan 16 Mei. Apabila teman-teman lulus, nanti akan dilakukan pengisian DRH tanggal 1 sampai 30 Juni 2025 dan usulan penetapan NIK-nya itu tanggal 1 sampai 31 Juli 2025. Ya, ini jadi cukup panjang waktunya ya bagi teman-teman yang masuk dalam pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja. Ya, jadi kira-kira seperti itu adalah gambaran terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh BKN terkait dengan jadwal seleksi. Bagi teman-teman yang bingung apakah teman-teman masuk dalam lampiran 1 atau lampiran 2, sudah saya jabarkan ya. Khusus bagi teman-teman yang mungkin merasa apakah dia sudah masuk terdata pada pangkalan data ASN, baiknya teman-teman langsung saja pergi ke kantor BKD setempat. Kemudian teman-teman tanyakan apakah teman-teman masuk dalam kategori tenaga non-ASN yang terdata ataukah tidak. Nah, kalau teman-teman tidak termasuk dalam poin A, B, C ini, teman-teman langsung saja buka lampiran yang kedua. Tapi kalau teman-teman termasuk dalam poin A, B, C, teman-teman masuk dengan lampiran nomor 1 untuk jadwal pelaksanaan seleksinya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan bagi teman-teman pada saat ini. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di next video.